Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Antoni Saregar. Kali ini kita akan membahas terkait dengan teknik menulis artikel ilmiah. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan profil singkat saya. Presentasi ini sumber utamanya dari presentasi Profi Study, salah satu pengelola jurnal Index Scopus yang ada di Indonesia. Adapun outline dari presentasi ini diantaranya: apa itu karya tulis ilmiah? Bagaimana sistematika artikel atau naskah ilmiah itu dibuat? Bagaimana mencari ide riset dari jurnal-jurnal bereputasi internasional, salah satunya jurnal Index Scopus? Bagaimana kita mencari ide dari jurnal-jurnal bereputasi nasional terindeks Sinta? Bagaimana kita mencari ide dari jurnal-jurnal internasional bereputasi sedang, misal terindeks DOAJ? Yang terakhir, bagaimana kita memanfaatkan tools manajemen reference, utamanya Mendeley. Bicara mengenai karya tulis ilmiah, saya kira hal ini sudah tidak asing lagi bagi mahasiswa semester akhir, terutama yang sedang garap skripsi. Mudah-mudahan pembahasan kali ini bisa membantu Anda dalam menyusunnya. Karya tulis ilmiah secara definisi merupakan tulisan hasil penelitian, pengembangan, dan atau ulasan, tinjauan, kajian, dan pemikiran yang sistematis ditulis oleh satu orang atau lebih yang memenuhi kaidah ilmiah. Jadi sebuah karya tulis dikatakan ilmiah kalau dia memenuhi kaidah ilmiah. Apa saja itu komponen-komponennya? Berikut komponennya. Yang pertama, sistematis. Jadi sistematis itu maksudnya adalah dia disusun memenuhi aturan-aturan tertentu. Contohnya, jika Anda diminta untuk membuat sebuah makalah, biasanya si pemberi tugas menyampaikan aturan-aturannya, misal harus ada judul, ada latar belakang, kemudian ada pembahasan, ada simpulan, ada daftar pustaka. Begitupun jika Anda sedang membuat jurnal ilmiah, biasanya jurnal ilmiah yang Anda tuju mempunyai aturan-aturan tertentu, diantaranya misal harus ada judul, abstrak, latar belakang, ada metode, kemudian ada hasil, ada pembahasan, ada simpulan, kemudian ada daftar pustaka, dan seterusnya. Artinya memang tidak boleh kita membuat sebuah naskah ilmiah itu suka-suka kita tanpa mengikuti aturan yang sudah ditentukan tentunya. Yang kedua adalah mengikuti gaya selingkung. Gaya selingkung ini berkaitan dengan format penulisan, ukuran fontnya apa, kemudian dia satu kolom atau dua kolom, dan seterusnya. Selanjutnya, naskah ilmiah itu harus menggunakan bahasa yang baku. Jika dia dalam bahasa Indonesia, maka gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika menggunakan bahasa Inggris, maka gunakan translator yang profesional. Selanjutnya, sebuah karya tulis dikatakan karya tulis ilmiah jika memenuhi etika publikasi. Ini berkaitan dengan plagiarisme. Ada dua tipe plagiat, yakni auto plagiat dan pure plagiat. Pure plagiat itu Anda ngambil tulisan orang lain, satu kalimat, setengah kalimat, ataupun seterusnya, tanpa Anda mengutipnya. Itu apalagi kalau seandainya Anda ngambil satu paragraf full tanpa dikutip, wah itu Anda bisa disebut plagiat. Selanjutnya, auto plagiat adalah jika Anda pernah mempublikasikan tulisan Anda sebelumnya di mana, kemudian Anda ngambil tulisan itu lagi satu paragraf, setengah paragraf, atau satu kalimat pun, ketika Anda tidak mengutipnya, menambahkan citasi di naskah yang sedang Anda tulis itu, maka Anda disebut auto plagiat. Jadi naskah ilmiah itu yang pertama harus sistematis, mengikuti gaya selingkung, kemudian bahasanya harus baik dan benar, bahasa baku. Selanjutnya adalah memenuhi etika publikasi. Suatu saat ada pertanyaan berkaitan dengan, Pak, tulisan yang bagus itu yang kayak mana sih, Pak? Gitu. Ya, jadi tulisan yang bagus itu kalau menurut saya adalah tulisan yang selesai ditulis. Artinya sebaik apapun ide Anda, jika Anda tidak menuliskannya dan tidak selesai menulisnya, maka itu dianggap saja hanya sebatas ide. Sehingga ide yang seperti apa yang bagus tanpa ditulis seperti itu. Selanjutnya adalah tidak hanya sampai selesai ditulis, maka setelah Anda selesai menulisnya, maka cobalah untuk submitkan naskah Anda tersebut di jurnal ilmiah
agar bisa dibaca oleh orang lain apa yang menjadi ide Anda tersebut. Selanjutnya, bagaimana cara mencari ide? Jadi sebelum kita membahas bagaimana latar belakang, kemudian bagaimana metode dan seterusnya dalam pembuatan naskah ilmiah, maka yang paling penting itu adalah bagaimana kita mencari ide riset atau ide naskah yang akan kita buat gitu. Karena nggak mungkin kita membuat naskah tanpa ada ide yang baik gitu. Nah, saya ada beberapa rekomendasi portal yang bisa Anda coba untuk mencari ide riset Anda ke depan, di antaranya dari jurnal-jurnal bereputasi nasional. Anda bisa carinya di garudaristekdikti.go.id, kemudian di Sinta. Sinta itu bahkan sudah di level-level ada jurnal bereputasi yang Sintanya S1, S2, dan seterusnya. Yang paling tinggi itu S1, kemudian yang Sinta 2, S2 itu adalah jurnal yang terakreditasi, kalau dulu disebut terakreditasi B. Sekarang ada level dari 1 sampai 6. Selanjutnya ada portal Dewa AJ, itu adalah pengindeks internasional bereputasi sedang. Selanjutnya ada pengindeks internasional bereputasi yang tinggi, yakni Scopus, dan Scopus kemudian perankingannya ada dari Skimago JR, selanjutnya ada di Thomson. Berikut adalah alamat website dari portal yang sudah kita bahas sebelumnya. Ya, ini ada Google Scholar, DOAJ, Sinta Dikti, Morarep. Morarep ini adalah portal pengindeks di bawah naungan Kemenak, artinya jurnal-jurnal yang berkaitan dengan keagamaan di bawah Kementerian Agama ada di Morarep ini. Selanjutnya ada jurnal Terindex Scopus, kemudian Web of Science. Setelah kita membahas definisi dari karya tulis ilmiah, berikutnya kita akan coba mengulik berkaitan dengan artikel-artikel yang seperti apa sih yang tidak layak dipublikasikan. Berikut penjelasannya. Artikel-artikel yang tidak layak dipublikasikan diantaranya adalah laporan pekerjaan, tugas, atau penelitian, atau artikel yang tidak ada aspek-aspek saintifiknya. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, yang tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Selanjutnya adalah laporan penelitian atau artikel yang tidak ada novelty atau kebaruannya. Novelty itu adalah kebaruan. Atau tidak ada kontribusi barunya atau originalitasnya nggak jelas gitu. Yang ketiga adalah laporan penelitian atau artikel yang sudah usang atau basi, yang referensinya kebanyakan lebih dari 10 tahun terakhir, seperti itu. Harapannya kalau seandainya kita menulis karya tulis ilmiah, upayakan referensinya sebagian besar 10 tahun terakhir dari kapan Anda menulis naskah tersebut. Kalau bisa ekstrimnya 5 tahun terakhir, sehingga betul-betul masih fresh gitu, ide tersebut masih fresh. Berikutnya adalah naskah yang minim plagiatnya gitu. Jadi pastikan banyak tools yang gratis untuk ngecek plagiarisme yang ada di internet, maka Anda bisa gunakan seberapa besar persentase tingkat similarity atau kesamaan naskah yang Anda tulis dengan naskah-naskah yang sudah dipublikasikan. Berikutnya adalah kita bicara terkait dengan komponen-komponen apa atau elemen-elemen apa yang ada di dalam sebuah karya tulis ilmiah. Secara umum, dalam sebuah karya tulis ilmiah mengandung beberapa komponen, diantaranya judul, abstrak, introduction atau latar belakang, kemudian literatur review, ada metodenya, hasil, ada pembahasan, simpulan, kemudian ada referensi tentunya. Khusus untuk di video ini, kita akan ulas terkait dengan abstrak, bagaimana buat latar belakang, kemudian isi dari metode itu apa saja, begitu. Di video berikutnya, kita baru bahas lanjutan dari outline yang sebelumnya sudah kita sampaikan. Berikutnya kita masuk ke dalam komponen abstrak. Sebelum kita membuat abstrak dari naskah ilmiah kita,
ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya, kita harus tahu bahwa umumnya abstrak itu ditulis maksimum 200 kata. Tapi lagi-lagi ini sesuai dengan aturan jurnal, karena setiap jurnal tempat seorang autor mempublikasikan tulisannya mempunyai aturan yang berbeda-beda terkait dengan ini. Maka sebelum Anda mensubmitkan naskah Anda ke salah satu jurnal yang Anda bidik, maka baca dulu aturan penulisannya, atau seperti yang sebelumnya kita bahas, sistematika dan gaya selingkungnya. Berikutnya adalah abstrak dikonstruk hanya satu paragraf, tidak lebih. Kemudian abstrak ditulis dalam bentuk lampau, karena sejatinya abstrak itu merupakan ringkasan dari seluruh naskah yang kita tulis. Selanjutnya adalah abstrak tidak ada kutipan referensinya. Hindari adanya akronim atau simbol. Apa saja hal-hal yang ada di dalam abstrak yang kita tulis? Yang perlu kita pahami adalah bahwa tulislah abstrak ini sejelas mungkin, semenarik mungkin, karena hal pertama yang dibaca oleh orang lain selain judul adalah abstrak gitu. Jadi ketika abstrak kita menarik, jelas apa yang menjadi fokus bahasan kita dan hasilnya seperti apa, maka orang lain akan tertarik untuk membaca lebih lanjut. Komponen pertama adalah nyatakan tujuan utama dari ruang lingkup investigasi Anda secara lugas dan jelas. Kemudian yang kedua, jelaskan secara singkat metode yang digunakan. Yang ketiga, sampaikan ringkasan hasil utama dari temuan Anda. Yang keempat adalah nyatakan simpulan utama Anda atau implikasinya bagi pengetahuan. Pendahuluan. Dalam mengcreate pendahuluan atau latar belakang atau introduction, pastikan paragraf pertama yang Anda buat di latar belakang itu betul-betul yang berkaitan dengan variabel utama. Jelaskan latar belakang yang melatar belakangi Anda memilih variabel-variabel tersebut secara singkat gitu ya, maksimum 2 paragraf. Berikutnya, munculkan state of the art atau kajian review literatur atau penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan variabel-variabel utama yang Anda pilih secara singkat. Upayakan sumbernya dari jurnal ilmiah 10 tahun terakhir. Kalau saya berharap 5 tahun terakhir, dan betul-betul variabel yang Anda pilih itu adalah variabel-variabel yang memang lagi fresh gitu, sehingga bisa kita munculkan gitu ya nanti peluang novelty-nya. Hal ini kita lakukan sebagai justifikasi untuk melihat novelty atau kebaruan dari apa yang sedang kita bahas. Berikutnya adalah ini ada di seperti state of the art, kemudian gap analysis biasanya ada di 2 paragraf terakhir ya. Gap analysis atau pernyataan kesenjangan, originalitas ya, atau kontribusi kebaruan, novelty statement, atau beda atau uniknya apa penelitian ini dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada. Juga dari sisi penting tidaknya penelitian tersebut dilakukan gitu. Nanti akan saya tunjukkan contoh bagaimana state of the art itu di-create, kemudian gap analisisnya yang di mana seperti itu. Karena kalau di latar belakang tidak clear memunculkan state of the art dan gap analisis dari apa yang Anda teliti yang jadi pokok kajian Anda, maka peluang naskah ini untuk dipublikasikan di jurnal internasional itu sangat kecil gitu ya. Karena umumnya jurnal-jurnal internasional melihat 2 poin utama ini. Berikutnya, permasalahan dan atau hipotesis jika ada, dan atau tujuan penelitian dalam artikel ini. Hindari menuliskan judul artikel atau penelitian di penulisan tujuan penelitian. Artikel ilmiah atau jurnal seharusnya tidak ada subbab, tinjauan pustaka atau kajian literatur atau lainnya yang bersifat teori atau definisi. Jika memang memerlukan penulisan atau mengaitkan dengan konsep atau teori, sebaiknya dituliskan langsung di pembahasan saja nantinya. Ini adalah contoh state of the art dan gap analysis dari sebuah naskah ilmiah yang sudah dipublikasikan di jurnal TEDx Scopus. Naskah ini berjudul Low Carbon Education, A Review and Bibliometric Analysis. Terlihat bahwa pendidikan karbon rendah, kemudian menggunakan metode literatur review, dan analisisnya menggunakan analisis bibliometrik begitu dari naskah ini.
Nggak usah khawatir, ini karena berbahasa Inggris, saya sudah bantu untuk terjemahkan menggunakan Google Translate tanpa. Hasil terjemahannya adalah berikut, ya. Konsep karbon rendah itu sendiri telah dibahas, lihat ada kutipannya. Bahkan artikel tentang karbon rendah dengan analisis bibliometrik pun sudah ada. Salah satunya adalah pada listrik rendah karbon, ada kutipannya. Dalam literatur yang ada, sejumlah konsep yang relevan dengan karbon, kutipan, ya. Kemudian teknologi rendah karbon, kutipan, transportasi rendah karbon, kutipan, masyarakat rendah karbon, kutipan, kemudian komunitas rendah karbon, kutipan, telah banyak dibahas gitu ya. Namun, nah ini poin kita. Namun, review yang membahas karbon rendah di dunia pendidikan masih sangat minim. Sejauh pengetahuan kami, tidak ada analisis bibliometrik dari istilah pendidikan rendah karbon telah dilakukan. Jadi Anda bisa lihat dari bahasa namun itu adalah gap analisisnya. Ada ruang kosong di situ yang memang belum dilakukan oleh orang lain gitu. Jadi kalau Anda mau meneliti, maka setidaknya dengan gaya penulisan yang seperti ini, bahwa variabel utama yang Anda pilih itu betul-betul Anda munculkan secara singkat kutipan-kutipan demi kutipan sudah sejauh apa dikerjakan orang sampai saat ini. Selanjutnya Anda pada naskah yang Anda buat itu mengerjakan apa yang akan menjadi pembeda dari yang sudah ada. Jadi ini urgent nih. Kalau ini ada, saya yakin tulisan Anda layak untuk dipublikasikan. Jangankan di jurnal nasional, jurnal internasional pun sangat welcome saya kira. Selanjutnya, bagaimana metode kita create gitu ya. Namanya metode penelitian, itu banyak jenisnya, ada kualitatif, ada kuantitatif. Tapi secara umum, isi dari metode itu adalah bagaimana kita mengoleksi data, dan kemudian bagaimana data tersebut kita analisis gitu, menggunakan apa, dan seterusnya. Tuliskan secara lengkap lokasi penelitian, jumlah responden, cara mengolah hasil pengamatan atau wawancara, atau kuesioner yang Anda sudah buat, cara mengukur tolak ukur kinerjanya seperti apa, metode yang sudah umum tidak perlu dituliskan secara detail, tapi cukup merujuk ke buku acuannya. Gunakan buku referensi yang jelas, yang sudah umum dipakai, misal ketika kita menggunakan teknik-teknik analisis statistik, gunakan buku-buku yang relevan. Selanjutnya adalah untuk jenis penelitian kualitatif, bidang khusus atau bidang khusus lainnya, agar menyesuaikan dengan kekhasan dalam bidang ilmu tersebut, begitu. Demikianlah presentasi dari saya untuk sesi pertama ini. Baru ini yang bisa saya sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya nanti. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.